Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gal Oktaviani, NIM 0046 dari kelas Satris Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah mikrobiologi yang bertema pertumbuhan mikroba. Pada pembahasan kali ini, ada 5 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan mikroba dalam sistem batch kultur, yang meliputi beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase lag, yang kedua ada fase eksponensial, yang keempat ada fase stasioner, dan yang terakhir yaitu fase kematian. Baik, langsung saja mengenai materi pertama, yaitu tentang pertumbuhan mikroba dalam sistem batch kultur. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan bahwa jumlah berat kering sel mikroba dalam bentuk log yang ditumbuhkan dalam periode inkubasi atau waktu tertentu. Mikroba sendiri akan mengalami fase pertumbuhan populasi berdasarkan laju peningkatan jumlah individu mikroba selama waktu tertentu. Nah, pada gambar grafik tersebut, yang pertama terdapat fase log, yang kedua ada fase eksponensial, yang di tengah ada fase stasioner, dan yang terakhir terdapat fase kematian. Nah, pertumbuhan mikroba dalam sistem batch kultur sendiri merupakan sistem kultur tertutup atau menggunakan tabung reaksi atau flash, tanpa adanya penambahan medium baru ke dalam kultur. Mikroba dalam sistem tertutup mengalami 4 fase pertumbuhan secara berurutan, sama dengan yang terdapat di grafik di awal tadi. Ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, pertumbuhan mikrobia dalam sistem tertutup menyebabkan fase eksponensial mikroba sangat terbatas. Nah, selanjutnya itu yang pertama mengenai fase lag. Apa sih fase lag itu? Fase lag merupakan waktu yang dibutuhkan mikrobia untuk tumbuh beradaptasi di dalam medium baru. Nah, adaptasi mikrobia dilakukan untuk mensintetis enzim-enzim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Pada fase lag ini terjadi pertambahan massa dan volume sel mikrobia. Ada 3 alasan mengapa mikrobia kembali ke fase lag. Yang pertama yaitu inokulum hidup yang digunakan berasal dari kultur medium lama atau saat mikrobia dalam fase stasioner, lalu dipindahkan ke dalam komposisi medium baru yang sama. Nah, keadaan mikrobia kembali ke fase lag karena mikrobia sudah tidak memiliki metabolit penting untuk menunjang kehidupannya. Oleh karenanya, mikrobia membutuhkan rentang waktu untuk melakukan biosintesis kembali. Mikrobia yang diinokulasikan mengalami kerusakan sel, tetapi tidak mati akibat perubahan suhu. Nah, radiasi atau bahan kimia toksik. Fase lag dibutuhkan mikrobia sebagai cara untuk memperbaiki kerusakan selnya. Jadi, fase lag ini digunakan mikroba untuk memperbaiki kerusakan sel akibat perubahan suhu, radiasi, ataupun bahan kimia toksik. Yang kedua yaitu populasi mikrobia yang diinokulasikan berasal dari medium kaya nutrisi yang dipindahkan ke dalam medium yang sedikit nutrisinya. Jadi, pada fase stasioner, mikrobia ini ditempatkan pada medium yang kaya akan nutrisi. Akan tetapi, di fase lag, mikrobia ini dipindahkan ke dalam medium yang sedikit nutrisinya. Mikrobia membutuhkan waktu untuk menghasilkan enzim baru yang digunakan untuk mensintetis metabolit esensial. Yang terakhirnya atau yang ketiga yaitu populasi mikrobia tidak akan mengalami fase lag jika inokulum yang digunakan berasal dari populasi mikrobia yang mengalami pertumbuhan fase eksponensial dan dapat ditumbuhkan pada kondisi medium yang sama. Yang selanjutnya yaitu mengenai fase eksponensial. Apa sih fase eksponensial itu? Fase eksponensial merupakan fase yang dimana populasi mikrobia mengalami pembelahan paling tinggi dan konstan dalam waktu generasi yang pendek. Nah, waktu generasi mikrobia merupakan waktu yang dibutuhkan sel mikrobia untuk membelah menjadi 2 sel. Pada setiap sel mikrobia akan membelah 2 kali lipat sehingga peningkatan jumlah populasi selalu 2N. Pertumbuhan jumlah sel dalam populasi disebut dengan pertumbuhan mikrobia. Nah, pada fase eksponensial, awalnya sel mikrobia membelah secara pelan, kemudian penambahannya semakin meningkat cepat. Secara sistematis, memiliki rumus sebagai berikut.
NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat N, di mana NT merupakan jumlah sel setelah tumbuh selama waktu T. T merupakan waktu pertumbuhan selama fase eksponensial. N0 merupakan jumlah sel mula-mula selama fase eksponensial. 2 merupakan bilangan tetap yang merupakan pembelahan biner, dan N merupakan jumlah generasi atau pembelahan. Nah, pada gambar di samping ini, gambar yang pertama yaitu gambar yang ini, gambar tabel, merupakan contoh penggandaan sel mikrobia yang membelah setiap 20 menit. Yang gambar B, gambar grafik, merupakan grafik penggandaan sel mikrobia. Nah, garis merah ini bisa dilihatkan, garis merah merupakan dalam bentuk skala aritmetik, sedangkan garis biru yang lurus ini merupakan skala logaritmatik. Nah, skala logaritmatik sendiri menunjukkan jumlah sel dan skala aritmetik menunjukkan waktu inkubasi. Nah, titik perpotongan antara skala logaritmatik dengan skala aritmetik menunjukkan adanya pertumbuhan eksponensial dan populasi mengalami penggandaan dalam interval waktu konstan. Nah, perhitungan waktu generasinya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan rumus tadi, NT sama dengan N0 2 pangkat N. Lalu menjadi log NT sama dengan log N0 plus N log 2. Diubah posisinya menjadi log NT dikurangi log N0 sama dengan N log 2. N sama dengan, karena menjadi jumlah, jadi N sama dengan log NT dikurangi log N0 sama dengan log NT kurangi log N0. Log 2 sama dengan 0,301. Nah, menggunakan rumus tersebut maka dapat dicari nilai N. Nah, dengan rumus tersebut kita dapat mencari N. Nah, waktu generasi atau G pada pertumbuhan eksponensial diperoleh dari G sama dengan T per N. T merupakan waktu, N merupakan jumlah. Nah, rata pada pertumbuhan dalam batch kultur dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta kecepatan pertumbuhan rata atau K. Rumusnya sama dengan K sama dengan N per T. N merupakan jumlah pembelahan dibagi T merupakan waktu yang dibutuhkan. K sama dengan log NT dikurangi log N0, karena ini bentuknya dalam log, jadi rumusnya menggunakan log. Sama dengan 0,301 kali T. Nah, jika populasi mengganda maka T sama dengan G sama dengan log. Dapat menggunakan rumus log dikali dalam kurung 2 N0 dikurangi log N0. Sama dengan 0,301 dikali G sama dengan log 2 plus log N0 dikurangi log N0. Lalu 0,301 dikali G. K sama dengan 1 per G dan G sama dengan 1 per K. Nah, Prescott pada 1999 menyatakan bahwa waktu generasi berbanding terbalik dengan kecepatan pertumbuhan rata. Nah, rata-rata kecepatan pertumbuhan pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti nutrisi dan kondisi inkubasi. Seperti halnya karakteristik genetik suatu mikroba. Nah, pada umumnya, prokariot lebih cepat tumbuh daripada eukariot, dan eukariot yang berukuran kecil lebih cepat tumbuh daripada yang ukurannya lebih besar. Hal ini disebabkan karena sel yang berukuran kecil memiliki kapasitas penyerapan nutrisi dan pembuangan sisa metabolisme lebih besar daripada sel yang berukuran besar. Nah, kondisi tersebut mempercepat proses metabolisme yang akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan mikrobia. Pertumbuhan yang lebih cepat pada prokariot atau bakteri menyebabkan waktu generasinya lebih pendek dibanding eukariot. Nah, biomasa sel mikrobia dapat dihitung melalui konstanta kecepatan pertumbuhan spesifik atau Pi. Nah, rumusnya sama dengan dx dibagi dt sama dengan pi x. Keterangannya sama dengan dx merupakan perubahan biomasa selama waktu dt, sedangkan dt merupakan perubahan waktu. X sama dengan biomasa sel atau jumlah sel atau komponen sel spesifik.
atau protein, sedangkan P merupakan konstanta kecepatan pertumbuhan. Nah, dalam bentuk logaritma dengan bilangan dasar E dapat dituliskan bahwa xt dibagi T sama dengan X dikali X0, Pi dikali X0, maaf salah menyebutkan. Lalu Pi dikali T diubah posisinya dikali xt dibagi X0. X digabungkan dengan X. Pi sama dengan IN dikali xt dikurang IN dikali X0. Atau dibagi T. Pi kali T sama dengan IN xt dikurang IN X0. IN xt sama dengan Pi dikali T ditambah IN kali X0. Xt sama dengan diperoleh X0 dikali E Pi T. Nah, kerapatan populasi dalam T dapat diperkirakan dengan Pi sebagai konstanta pertumbuhan. Nah, parameter untuk konstanta pertumbuhan sendiri, populasi secara eksponensial adalah waktu generasi atau waktu penggandaan. Nah, penggandaan populasi terjadi saat xt dibagi x0 sama dengan 2. Sehingga mendapatkan rumus xt sama dengan x0 dikali dalam kurung E kali Pi kali T. Ini dalam bentuk anti logaritma. Xt dibagi x0 sama dengan E kali Pi T. Nah, karena di sini penggandaan populasi itu terjadi saat xt kali per x0 sama dengan 2, maka xt dan xt dibagi x0-nya ditulis menjadi 2 sama dengan E kali Pi T. IN2 sama dengan IN dikali E dikali Pi T. IN2 sama dengan 0,693 sama dengan Pi T. 0,6 T sama dengan G, jadi diubah menjadi 0,69693 sama dengan Pi kali G. Nah, 0,693 sama dengan Pi dikali 1 per K, karena G tadi nilainya adalah 1 per K. Pi dapat diperoleh Pi sama dengan 0,693 K. Nah, xt sendiri merupakan jumlah sel setelah T. X0 merupakan jumlah sel awal, sedangkan T merupakan waktu pertumbuhan yang diamati. Nah, Pi dan K sendiri merupakan keduanya menggambarkan proses pertumbuhan yang sama dari peningkatan populasi secara eksponensial. Perbedaannya, Pi merupakan konstanta kecepatan pertumbuhan yang digunakan untuk memperkirakan kecepatan pertumbuhan populasi dari masing-masing aktivitas sel individual dan dapat digunakan untuk mengetahui dinamika pertumbuhan secara teoritis, sedangkan K merupakan nilai rata-rata populasi pada periode waktu terbatas yang menggambarkan asumsi rata-rata pertumbuhan populasi. Yang ketiga, yaitu fase stasioner. Nah, apa sih fase stasioner ini? Nah, pada fase ini mikrobia mengalami pertumbuhan yang terbatas dan konstan selama fase stasioner ini. Nah, pada fase ini pembelahan sel yang terjadi sangat lambat. Jumlah pembelahan sel dengan sel yang mati seimbang, sehingga jumlah sel relatif konstan atau mengalami pertumbuhan 0. Pertumbuhan jumlah sel yang sebanding dengan kematian sel disebut dengan fenomena pertumbuhan kriptik. Pada fase ini, sel mikrobia juga tetap aktif melakukan metabolisme energi dan proses biosintesis lainnya. Metabolit sekunder banyak dihasilkan mikrobia pada fase ini. Jadi pada fase ini tuh pembelahan sel dengan sel yang mati itu seimbang, sehingga jumlahnya itu relatif, dan pada fase ini juga metabolit sekunder itu banyak dihasilkan. Nah, pada fase stasioner ada 3 alasan. Yang pertama yaitu terbatasnya nutrisi esensial dalam kultur yang mulai berkurang. Yang kedua yaitu bagi organisme aerobik, ketersediaan oksigen atau O2 ini dalam medium mulai berkurang. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya sisa metabolisme yang tertimbun dalam medium kultur sehingga pertumbuhan mikrobia terhambat. Nah, 3 alasan ini yang menjadikan terjadinya fase stasioner pada mikrobia.
Yang terakhir yaitu fase kematian. Nah, pada fase kematian ini terjadi jika perubahan lingkungan menjadi tidak menguntungkan bagi mikrobia, seperti berkurangnya nutrisi esensial dalam medium dan meningkatnya akumulasi zat toksik dalam medium. Pada grafik fase kematian seperti grafik fase eksponensial yaitu logaritmik atau kematian sel tiap jam adalah konstan. Nah, sel mikrobia yang mati akan mengalami lisis. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak video yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan video, ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.